Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Abdul Puro. Nomor Taruna 1901-002 dari kelompok 1 kelas TD 3.6. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial VISIM dan di sini saya akan memberikan tutorial mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama, bagaimana cara membuat marka. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat rambu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara membuat dan menggunakan 3D model. Untuk tutorial yang pertama, yakni pembuatan marka, itu dilakukan dengan cara kita klik pavement marking. Lalu kita klik kanan pada link yang sudah ada, kita add new pavement marking. Dan seperti yang terlihat, di sini terdapat beberapa marka yang bisa dipilih. Kita coba dengan membuat tanda panah atau tanda penunjuk arah. Kita klik OK, dan marka sudah jadi. Lalu untuk marka zebra cross, karena biasanya zebra cross itu melintang di jalan, maka cara pembuatannya adalah seperti ini. Kita klik link, kita buat link baru, seperti ini. Kemudian link baru ini kita sejajarkan dengan link yang sudah ada. Ini. Kemudian kita kembali lagi pada pavement marking. Lalu kita klik kanan pada link yang baru saja kita buat. Lalu add new pavement marking. Dan kita pilih pilihan zebra cross. Klik OK, lalu kita sesuaikan dengan jalan. Dan marka zebra cross sudah jadi. Baik, kita lanjut ke tutorial kedua, yaitu pembuatan rambu. Pembuatan rambu kita menggunakan 3D traffic signal, kita klik. Kemudian kita klik kanan pada lokasi yang kita inginkan, seperti ini. Lalu add new 3D traffic signal. Di sini kita bisa membuat beberapa hal, diantaranya ada apil, ataupun rambu, seperti yang kita ingin buat. Lalu juga bisa lampu jalan seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan coba membuat rambu terlebih dahulu. Membuat rambu, di sini terdapat berbagai pilihan bentuk. Ada kotak atau persegi, ada lingkaran, ada segitiga, pentagon, dan juga oktagon. Lalu karena di sini masih berupa papan kosong dan belum ada gambar rambunya, kita bisa menambahkan gambar rambu dengan cara kita lihat di tekstur, kita geser kanan, dan ada lambang folder, kita klik, kemudian di sini kita dapat memilih gambar rambu yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan buat yang ini dulu. Kita klik open, dan kemudian OK. Dan seperti inilah penampakan daripada rambu yang sudah kita buat tadi. Baik, kita coba lagi. Kita akan membuat apil di sini, atau lampu taman juga bisa. Kita coba dulu untuk membuat lampu taman. Tinggal menambahkan ini. Kemudian kita klik OK. Dan kita geser sesuai keinginan. Ini dapat dilihat seperti inilah penampakannya. Atau kita juga bisa menambahkan apil di sini.
Dengan langkah yang sama, kita klik Add New 3D Traffic Signal, kemudian kita tambahkan appeal, atau kita juga bisa menambahkan batang besi tambahan seperti ini. Dan karena menurut saya ini terlalu panjang, jadi kita pendekkan sedikit. Ya. Lalu kita tambahkan juga appeal di sini. Jadi kita buat horizontal. Seperti ini. Lalu karena ini appeal, dan di part sebelumnya sudah ada penentuan jangka waktu appeal, dan kita pilih jangka waktu appeal sudah ada, dan karena ini dari arah jalan barat, jadi kita pilih dari arah jalan barat. Lalu untuk menggesernya kita bisa menggunakan ini untuk menyesuaikan tata letaknya. Atau mungkin bisa juga kita putar seperti ini. Kita klik OK, dan kita sejajarkan dengan jalan. Dan seperti inilah penampakannya. Oke, kita lanjut ke tutorial yang ketiga, yaitu mengenai penggunaan dan pembuatan 3D model. 3D model ini digunakan untuk memberikan kesan lebih hidup pada permodelan yang kita buat ini, dengan cara menambahkan pepohonan atau bangunan-bangunan yang bisa kita tambahkan. Cara untuk menambahkannya adalah dengan cara seperti ini. Kita ke static 3D models. Kita klik, kemudian kita klik kanan pada tempat yang ingin kita berikan bangunan. Kita klik kanan, lalu add new static 3D model. Lalu kita klik open directory of default models. Dan di sini terdapat banyak sekali pilihan, mulai dari bangunan, infrastruktur, atau bahkan orang. Dan juga bisa juga beberapa tanaman ataupun pohon penghias. Dan juga ada kendaraan. Seperti ini. Pertama-tama kita akan coba untuk membuat bangunan terlebih dahulu, seperti rumah, contohnya. Di sini untuk mengatur angle di manakah bangunan itu menghadap dan kemiringan daripada bangunan tersebut. Karena ini terlihat masih miring, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita ini. Dan bangunan sudah menghadap ke kita. Kita tarik untuk menyesuaikan letaknya. Lalu kemudian apabila ingin membuat bangunan yang sama, kita bisa klik kanan pada bangunan atau bangunan 3D model, lalu kita duplicate sehingga mempersingkat waktu pembuatan. Ini. Atau mungkin kita juga bisa membuat bangunan besar seperti contohnya perkantoran dengan cara yang sama. Seperti ini, lalu klik open dan jadilah perkantoran. Kemudian kita tarik untuk menyesuaikan daripada lahannya. Lalu jika ingin menambahkan pepohonan, kita bisa melakukan dengan cara yang sama juga. Di add new static 3D model. Dan ini lalu kita cari di vegetation untuk tanaman. Di sini terdapat beberapa tanaman dan pepohonan serta rumput.
Sini saya akan coba dengan font ini. Kita open. Lalu untuk mempersingkat pengerjaan, untuk memperbanyak ukuran ini, kita bisa lakukan duplicate. Lalu kita tarik seperti ini, sehingga mempermudah pada pengerjaan. Atau jika kita ingin membuat kursi atau hiasan taman, kita bisa melakukan hal sama juga dengan cara mencari apa yang kita ingin masukkan lagi. Seperti contohnya kursi ini, kita masukkan. Seperti ini. Dan jadilah kursi di sini. Jadi penggunaan 3D model sini kita bisa lakukan di sini, 3 ini, dengan cara yang sama. Dan untuk memperbanyaknya kita bisa menduplikatnya sehingga mempercepat dalam waktu pekerjaan. Dan penyesuaiannya bisa kita lihat pada penentuan angle tadi. Mengenai di manakah dia menghadap seperti ini. Baik, cukup sekian video tutorial Vsim dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.